Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Kami doakan dalam kondisi sehat dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat berdirinya Nikon Corporation, sebuah perusahaan Jepang yang secara khusus memproduksi kamera, binokular, mikroskop, alat pengukuran, peralatan semikonduktor, dan fotolitografi. Namun sebelum kita lanjutkan kisahnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nikon Corporation didirikan pada 25 Juli 1917 ketika tiga produsen optik terkemuka bergabung untuk membentuk sebuah perusahaan. Ketiga pabrik tersebut yaitu pabrik Tokyo Keiki, pabrik kaca Iwaki milik Mitsubishi, dan pabrik lensa Fuji. Teropong prisma ultra kecil mikron adalah salah satu model teropong pertama yang dikembangkan, dirancang, dan diproduksi oleh Nikon. Selanjutnya, perusahaan mulai memproduksi beragam produk optik lainnya seperti mikroskop, teleskop, peralatan survei, dan alat pengukur optik untuk industri dan sains. Sementara untuk produksi lensa pertamanya diperkenalkan pada tahun 1929 dan diberi nama Anitar 12 cm. Selanjutnya perusahaan kembali mengembangkan berbagai model lensa sambil mempertimbangkan nama merek untuk produk ini. Akhirnya terpilihlah Nikkor sebagai nama lensa fotografer pada saat itu dan didaftarkan sebagai merek dagang pada tahun 1932. Selama beberapa dekade, bisnis perusahaan terus berkembang. Bahkan ketika Perang Dunia meletus, perusahaan diminta oleh Kekaisaran Jepang untuk memasok barang-barang seperti periskop, pemandangan bom, lensa, dan teropong kepada pasukan militer Jepang. Selama periode ini, perusahaan berkembang menjadi 19 pabrik dengan total 23.000 karyawan. Namun dengan kekalahan Jepang saat itu, di bawah pendudukan sekutu, perusahaan hanya memproduksi untuk keperluan sipil saja. Dan pabriknya hanya tersisa satu dari sebelumnya berjumlah 19. Pada tahun 1946, perusahaan memperkenalkan kamera pertamanya dengan merek Nikon Model 1. Ini adalah kamera pertama yang diluncurkan oleh perusahaan dengan nama Nikon, dan dengan demikian nama resmi Nikon lahir. Kamera ini secara resmi diperkenalkan ke publik 2 tahun setelahnya, tepatnya pada bulan Maret 1948. Produk pertama ini mengalami berbagai permasalahan. Banyaknya keluhan dari konsumen membuat Nikon bekerja lebih ekstra untuk memperbaikinya. Sebagai bentuk penyempurnaan, di tahun berikutnya perusahaan memperkenalkan model Nikon M di tahun 1949, Nikon S di tahun 1950, dan kamera Nikon F di tahun 1959. Kamera Nikon F ini merupakan kamera SLR pertama yang diperkenalkan, dan dengan cepat menjadi standar tak tertulis bagi para fotojurnalis serta fotografer profesional lainnya. Setelah itu, produk kamera terus berkembang hingga mendapat pengakuan atas kecanggihannya dan menjadikan Nikon sebagai merek global. Pada tahun 1980-an, pasar internasional untuk kamera mencapai titik jenuhnya. Penjualan Nikon menurun dan perusahaan mengalami kemunduran finansial yang besar karena terus mempromosikan kameranya. Selama bertahun-tahun, fasilitas produksi Nikon Corporation telah berkali-kali dilanda gempa bumi dan mengakibatkan pengeluaran dan kerugian besar. Untuk dapat bertahan di pasar komersil, Nikon menghabiskan banyak waktu untuk melakukan berbagai penelitian dalam rangka mengembangkan kamera profesional berkualitas tinggi hingga kamera untuk amatir. Ini juga terdiversifikasi menjadi lensa, kacamata hitam, dan bingkai kacamata. Nikon juga mulai memproduksi pemindahan film dan printer berwarna. Namun, strategi ini tidak membuahkan hasil. Perusahaan terpaksa melakukan restrukturisasi untuk memastikan bahwa semua cabangnya tetap bertanggung jawab atas penjualan dan keuntungan. Selama bertahun-tahun, merek menghadapi sejumlah kendala. Memburuknya kondisi ekonomi global, persaingan yang ketat, kerusakan akibat bencana alam, dan lambatnya pertumbuhan industri semikonduktor. Namun Nikon tetap bersabar dan fokus pada tujuan perusahaan. Kesabaran Nikon akhirnya membuahkan hasil, dan kini menjadi produsen stepper terbesar kedua di dunia yang digunakan untuk langkah fotolitografi fabrikasi semikonduktor. Perusahaan juga ingin memperluas lini produk kamera digitalnya, peralatan pengukuran, dan inspeksinya untuk semikonduktor. Meskipun kondisi pasar tetap menantang, manajemen Nikon merasa yakin bahwa perusahaan akan berkembang dengan baik di masa depan. Dengan sejarah panjang kesuksesan dan nama merek yang sangat bereputasi, Nikon tampaknya berada di jalur yang tepat untuk memenuhi tujuan jangka panjangnya. Dalam hal kamera dan lensa, Nikon adalah merek yang paling mudah diingat. Ini semata-mata karena branding yang aktif dan strategi branding yang ekstensif. Adakah di antara teman-teman yang menyukai produk ini menjadi pilihan kamera andalan kalian? Komen di bawah ya. Baiklah teman-teman, sekian dulu video singkat kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian.
Jika kalian menyukai video informatif seperti ini, dukung kami terus dengan cara like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Stay healthy dan bye-bye!